Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon siswa-siswi SMP Wiyata Mandala. Ibu ucapkan selamat bergabung dan ikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan kegiatan MPLS. Sebelum Ibu menjelaskan materi, alangkah baiknya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, maka dari itu Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau kalian sudah melihat, di situ ada tertera nama dan tertera foto. Nah, itu adalah Ibu ya. Di sini Ibu namanya Sri Puspita Sarikosasi. Biasanya sih siswa-siswi memanggilnya bukan Bu Sri tapi Bu Tita. Jadi kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Tita saja. Nah, di situ wajah Ibu juga tertera ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Apa sih artinya? Apa sih maknanya? Nah, disimak baik-baik. Di sini Ibu membagi dua bagian ya. Ada pengertian dari wawasan itu sendiri dan pengertian dari Wiyata Mandala itu sendiri. Kalian bisa lihat di situ wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Itu arti dari wawasan. Kalau arti dari Wiyata Mandala itu sendiri adalah tempat atau lingkungan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, kita ambil secara keseluruhan. Apa sih arti dan makna wawasan Wiyata Mandala? Dari dua arti ini bisa disimpulkan bahwa arti dan makna wawasan Wiyata Mandala adalah tempat atau lingkungan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang akan menciptakan siswa yang mempunyai pandangan atau sikap terhadap sesuatu ya. Selanjutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala itu sendiri ada 5. Yang pertama, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan arti yang pertama dulu ya. Arti dari Wiyata Mandala itu sendiri kan tempat atau lingkungan untuk menuntut ilmu. Ya berarti unsurnya berkaitan. Unsurnya yang pertama sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Pasti dong ya, sekolah masa bukan untuk pendidikan, pasti sebagai lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab. Betul, di sekolah itu yang pertama kali yang bertanggung jawab segala sesuatu yang di dalam sekolah itu, yang bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Jadi kalau ada apa-apa, kepala sekolah yang turun tangan. Ada apa-apa, kepala sekolah yang menghadap. Tuh yang kedua unsurnya. Yang ketiga unsurnya itu ada guru dan orang tua saling pengertian. Nah, di sini nih harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Tidak bisa guru sendiri mendidik siswa di sekolah, sedangkan di rumahnya dia tidak dididik, nggak bisa. Orang tua pun sama, di rumahnya saja tapi di sekolah tidak didik juga tidak bisa. Jadi harus ada kerjasama. Makanya di sini unsurnya guru dan orang tua saling pengertian dari segala macam perilaku siswa itu sendiri ya. Yang keempat, warga sekolah menjunjung tinggi citra guru. Warga sekolah itu siapa aja, bisa Pak Satpam, bisa office boy, bisa siapapun, pokoknya warga sekolah itu harus menjunjung tinggi citra guru ya. Misalnya kalau guru punya peraturan A, berarti Pak Satpam juga harus mengikuti. Tidak boleh punya peraturan sendiri karena kita semuanya harus kompak untuk mendidik siswa ya. Yang terakhir, sekolah harus mendukung antar warga. Nah, kan di sekolah itu di sekitarnya pasti ada warga-warga sekitar kan. Nah, sekolah pun harus mendukung antar warga. Misalnya di sekolah Wima di sampingnya ada pendirian masjid. Nah, sekolah pun harus mendukungnya dengan apa saja ya, dengan materi, dengan apapun itu juga boleh. Pokoknya harus saling mendukung antar warga. Itu unsurnya. Selanjutnya, nah, fungsi sekolah untuk apa? Kan tadi udah dijelaskan, Wiyata Mandala itu artinya tempat untuk menuntut ilmu. Berarti fungsi sekolah itu apa? Tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan tata tertib untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Itu fungsi sekolah.
Ada lagi ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, harus ada guru dan siswa. Kalau sekolah tidak ada guru, bagaimana? Kalau sekolah tidak ada siswa, bagaimana guru mengajar? Jadi harus ada guru dan siswa. Wajib harus ada guru dan siswa. Percuma ada kepala sekolah, ada TU, ada satpam, ada OB, tapi tidak ada siswa, ya tidak akan ada pembelajaran. Sama saja kalau ada siswa, ada kepala sekolah, ada TU, tapi tidak ada gurunya, siapa yang mengajar? Jadi harus ada guru dan siswa, itu wajib harus ada. Yang kedua, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Yang terakhir, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Jadi, kalau misalnya ciri-ciri sekolah, kalau tidak ada masyarakat yang sadar ingin sekolah, ya tidak akan tercipta sebuah sekolah. Makanya ada sekolah SMP Wiyata Mandala, karena ada siswa yang ingin sekolah. Ya, jadi 3 ciri ini wajib harus ada di setiap sekolah. Kalau misalnya salah satu ini tidak ada di sekolah, di suatu sekolah, ya tidak akan tercipta sebuah sekolah yang unggul. Itu ya. Di sini ada lagi prinsip Wiyata Mandala. Ada 9 prinsip di sini. Yang pertama, sebagai wadah yang memberikan bekal hidup. Iya dong. Kalau siswa tidak sekolah, bagaimana dia nanti hidup ke depannya? Bu, misalnya ada pernyataan seperti ini, nggak sekolah juga dia bisa kaya, Bu, bisa belajar. Ya, betul, bisa. Tapi kalau misalnya dia kesusahan atau dia tidak bisa mengatasi semuanya dengan ilmunya, dia tidak tahu pengetahuannya, mana bisa dia akan maju. Contoh, misalnya petani. Bu, dia juga petani nggak sekolah, tapi kan dia menuntut ilmu dengan apa? Dengan melihat orang, misalnya dengan melihat si A, si B yang ahli dari petani itu, pasti belajar kan? Ya, itu salah satunya. Untuk Wiyata Mandala di sini wajib memberikan bekal hidup. Yang kedua, institusi atau lembaga tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ya, bimbingan pendidik ini apa? Guru. Jadi peserta siswa itu belajar pasti dinaungi, dibawahi oleh seorang guru. Yang ketiga, lembaga dengan pelayanan adil. Jadi guru itu harus adil, sama si A, si B, si C itu harus adil. Ya. Yang keempat, wahana pengembangan sikap dan watak. Itu ya. Yang kelima, memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional, sosial, komunikasi, kerjasama. Ya dong ya, kalau kalian di rumah saja, kalian pasti nggak ngerti gimana mengatasi emosi sedih, ya, gimana mengatasi perasaan marah. Kalau di sekolah pasti dibimbing, bukan emosinya saja, tapi sosialnya. Gimana berhubungan dengan teman A, teman B, teman C. Pasti diajarkan komunikasi juga, bagaimana berbicara dengan orang dewasa, guru, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman biasa. Ada juga mengembangkan kerjasama. Di sekolah kan diajarkan, kalau berkelompok juga kan diajarkan. Itu berarti kerjasama. Yang keenam, lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi bukan secara ilmu pendidikan saja, di luar ilmu pendidikan pun diajarkan. Yang tujuh, pengembangan bakat dan minat siswa. 8, wahana pendewasaan diri. Yang ke-9, bagian masyarakat belajar. Itu ya, prinsipnya ada 9. Selanjutnya, tugas kepala sekolah. Nah, di Wiyata Mandala ini atau wawasan Wiyata Mandala ini kan tadi menuntut ilmu di tempat atau lingkungan yang bersih. Nah, ada yang bertanggung jawab nih. Salah satunya kepala sekolah. Yang paling utama kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala di sini ada 5 poin. Yang pertama, melaksanakan program. Setiap kepala sekolah mempunyai program-program masing-masing, ya. Jadi pasti ada programnya. Yang kedua, melaksanakan musyawarah sekolah, entah itu sama komite sekolah, entah sama pengawas, sama dinas, itu pasti. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah. Nah, di sekolah pasti ada peraturan. Nah, peraturan itu dibuat dan diputuskan oleh kepala sekolah. Yang keempat, mengadakan pertemuan. Pertemuannya bisa dengan orang tua, bisa dengan siapapun, itu pasti ada.
Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah. Biasanya kegiatan ini salah satunya pramuka, paskibra, PMR eskul itu yang disetujui oleh kepala sekolah juga ya. Yang terakhir, adanya mekanisme pelaksanaan WTA Mandala. Di sini mekanismenya ada 2 tahap. Yang pertama tahap preventif, yang kedua tahap represif. Nah, kita lihat tahap preventif ini upaya meniadakan peluang yang memungkinkan terjadinya kasus negatif. Ya dong ya, pasti setiap sekolah mempunyai mekanisme. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus negatif, contoh tawuran lah, atau misalnya ada penyalahgunaan narkoba misalnya, itu kan upaya jangan sampai terjadi seperti itu. Apa upayanya? Membuat peraturan atau peraturan tata tertib itu ya. Jadi setiap sekolah pasti ada tata tertibnya yang beda-beda. Mungkin sekolah kita, sekolah SMP WTA Mandala dengan sekolah yang lain mungkin beda tata tertibnya. Yang kedua, tahap represif, upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib. Nah, jadi setiap sekolah pasti punya sanksi ya, bahasa ininya mah sanksi untuk yang melanggar siswa. Di SMP WTA Mandala pun ada sanksinya. Siswa yang misalnya tawuran itu sanksinya ada. Terus siswa yang tidak sekolah selama seminggu misalnya itu juga ada sanksinya. Jadi setiap WTA Mandala atau setiap sekolah pasti mempunyai aturan. Ya, mungkin materi yang Ibu jelaskan hanya segitu. Semoga kalian paham. Kalau kalian tidak paham boleh nanti tanyakan langsung sama Bu Tita, atau misalnya boleh nanya-nanya ke guru yang lain juga boleh, atau diulang-ulang kembali videonya ya. Ibu ucapkan selamat bergabung sekali lagi. Nanti kita akan berjumpa langsung ya, insya Allah dengan Bu Tita. Bu Tita minta tolong agar kalian mengikuti MPLS ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan dianggap daring ini tuh sepele gitu, enggak, jangan ya, karena ini awal kalian serius mengikuti seluruh kegiatan yang ada di SMP WTA Mandala. Itu ya, Ibu ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari penjelasan Ibu atau ucapan Ibu. Kalau misalnya ada yang belum paham, Ibu nanti jelaskan kembali atau kalian nanti bisa tanyakan langsung ke Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.